Lu pernah mikir gak sih kalau ada air di danau yang tiba-tiba dipercaya bisa jadi air obat setelah gempa bumi besar mengguncang daerah itu? Kedengarannya kayak dongeng kuno dari film kolosal ya kan? Tapi ini nyata dan ceritanya ada di Danau Singkarak, Sumatera Barat. Salah satu danau terbesar dan terdalam di Indonesia yang lahir dari patahan bumi. Orang-orang di sekitar sana secara turun-temurun punya keyakinan yang aneh tapi bikin penasaran. Saat bumi bergetar hebat, saat bencana datang, air dari danau purba ini justru mengandung sesuatu yang diyakini bisa menyembuhkan penyakit. Bayangin, setelah gempa Padang tahun 2009, atau bahkan gempa-gempa minor yang sering terjadi di sepanjang patahan Sumatera, cerita-cerita tentang khasiat air Singkarak ini langsung booming lagi. Bukan cuma tentang air yang terlihat lebih keruh atau berbau belerang sesaat setelah kejadian, tapi narasi yang beredar di kedai kopi, di pasar, dan di pinggiran danau itu adalah Singkarak sedang memuntahkan isinya. Isinya adalah obat dari perut bumi. Ini bukan sekedar isu, tapi sudah jadi bagian dari Kaba atau cerita rakyat Minangkabau yang berumur ratusan tahun, yang selalu muncul ke permukaan tiap kali lempeng bumi di bawah Sumatera bergerak-gerak. Legenda kuno bertemu dengan fakta geologi modern. Jadi, pertanyaan gedenya adalah, apakah ini cuma omong kosong, bumbu penyedap setelah bencana yang diselamatkan oleh placebo effect, ataukah ada misteri kimia air yang benar-benar bisa dijelaskan secara ilmiah? Ini bukan cuma soal mistis, tapi soal bagaimana kimia air di danau tektonik bisa berubah drastis akibat trauma yang dialami oleh kerak bumi. Kita bakal bedah habis-habisan misteri ini, membandingkan legenda air obat dengan brutalnya fakta sains. Danau Singkarak ini bukan danau biasa yang cuma menampung air hujan. Ia adalah mata air raksasa yang berada persis di atas jalur patahan aktif, menjadikannya semacam panci presto alami yang terus-menerus digoyang dan dipanaskan oleh energi geotermal dari mantel bumi. Setiap gerakan, setiap getaran, punya potensi untuk memicu pelepasan zat-zat terlarut yang selama ribuan tahun terperangkap di bawah sana. Kenapa ini penting? Karena Danau Singkarak adalah salah satu dari sedikit danau di dunia yang secara langsung dipengaruhi oleh pergerakan lempeng sesar transform yang sangat aktif. Lokasinya yang istimewa ini, di tengah-tengah rentetan gunung berapi tua dan muda, diapit oleh dua segmen utama patahan Sumatera, membuatnya jadi laboratorium alami yang sangat ekstrim. Danau Singkarak itu bukan cuma kolam air biasa. Kalau kita bicara soal anatomi, Singkarak ini adalah luka menganga di kulit bumi. Untuk memahami legenda air obat ini, kita harus melangkah mundur. Sejak zaman dahulu, sebelum ada stasiun monitoring seismik dan alat pengukur pH, masyarakat lokal sudah punya kearifan alam sendiri. Mereka melihat fenomena aneh pasca gempa. Ikan-ikan mati mendadak dalam jumlah besar, air tiba-tiba menjadi sangat keruh atau bahkan sedikit hangat di beberapa titik, atau munculnya bau menyengat seperti telur busuk yang tidak biasa. Dalam pandangan kuno, perubahan drastis ini pasti punya makna besar, entah itu pertanda buruk atau dalam kasus yang lebih optimis, pertanda pelepasan energi baik yang membawa anugerah dari dewa-dewa penunggu danau. Mereka mengaitkan air yang berubah sifat ini dengan penyembuhan, khususnya untuk penyakit kulit atau pegal-pegal. Legenda yang paling terkenal seringkali menceritakan bagaimana air yang tersembunyi jauh di perut bumi akhirnya dikeluarkan ke permukaan setelah gempa, membawa serta mineral-mineral langka yang dipercaya sebagai penawar. Fenomena ini bukan cuma unik di Singkarak, tapi di banyak peradaban kuno yang tinggal di dekat sumber air panas, air yang bau sulfur atau mengandung mineral tinggi selalu dianggap sebagai air suci atau penyembuh. Tapi di Singkarak, kasusnya lebih ekstrim karena sumber perubahan kimianya adalah trauma tektonik, bukan cuma aktivitas vulkanik biasa. Ia lahir dari kekerasan, dari perpisahan yang brutal, menjadikannya danau yang disebut Rift Valley Lake atau danau lembah retakan. Bayangkan ini, lebih dari ratusan ribu tahun yang lalu ada dua lempeng raksasa, Indo-Australia dan Eurasia, yang saling dorong di bawah Pulau Sumatera. Tekanan ini menciptakan patahan besar Sumatera, sebuah garis retakan sepanjang 1.900 km yang membelah pulau dari ujung utara ke selatan. Danau Singkarak duduk manis, atau lebih tepatnya terperangkap, persis di salah satu segmen utama patahan ini, yaitu segmen Sumani. Inilah kunci pertama misteri air obat.
Danau-danau yang terbentuk di zona sesar seperti Singkarak punya ciri khas yang membuatnya unik secara kimia. Pertama, ia sangat dalam. Singkarak mencapai kedalaman lebih dari 260 meter. Kedalaman ekstrim ini menciptakan zona air yang terstratifikasi atau berlapis-lapis, di mana air di dasar sangat berbeda sifatnya dengan air di permukaan. Kedua, dasar danau ini tidaklah rata dan berlumpur saja. Ia dipenuhi dengan celah-celah, hotspot, dan lubang-lubang kecil yang berfungsi sebagai vent atau ventilasi alami untuk fluida yang naik dari perut bumi. Disinilah letak perbedaan Singkarak dengan danau vulkanik seperti Toba atau danau dataran rendah biasa. Singkarak adalah danau tektonik murni. Artinya, sumber utama dari input kimianya bukan hanya dari letusan gunung berapi, tapi dari gesekan, regangan, dan kompresi batuan di sepanjang garis sesar. Saat dua blok batuan di sepanjang patahan Sumatera saling bergesekan dan bergerak, panas dihasilkan dan celah-celah baru terbuka. Air tanah yang sangat dalam akan mengalir ke celah-celah ini, memanas dan mulai melarutkan mineral dari batuan yang dilaluinya. Proses ini disebut leaching atau pelindian mineral. Bayangkan lo punya teko besar yang berisi air super panas yang terus-menerus disiramkan ke tumpukan bubuk kopi. Cairan yang keluar pasti sangat pekat. Dalam kondisi normal, Singkarak adalah danau oligotrofik, artinya relatif miskin nutrien dan memiliki kejernihan yang tinggi. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh para ahli geokimia dari luar negeri pernah mencoba memetakan dasar Singkarak dan menemukan anomali termal dan kimia di beberapa titik. Mereka menemukan bahwa di beberapa lokasi yang berdekatan dengan garis patahan utama, suhu air di dasar jauh lebih tinggi dari yang seharusnya. Dan mereka juga mendeteksi gas-gas tertentu, seperti karbon dioksida dan hidrogen sulfida yang keluar dari dasar danau. Hidrogen sulfida ini, gas yang bau seperti telur busuk, adalah salah satu zat yang paling sering diidentifikasi oleh masyarakat sebagai bau obat atau bau belerang yang muncul setelah gempa. Fluida geotermal yang naik ini membawa sidik jari geologis yang unik. Mineral-mineral yang terlarut di dalamnya adalah cerminan langsung dari jenis batuan yang ada jauh di bawah tanah Sumatera. Batuan metamorf dan batuan beku yang kaya akan silikat, sulfida, dan mineral logam. Dalam kondisi biasa, fluida ini mungkin hanya keluar pelan-pelan dan terencerkan dengan cepat oleh volume air danau yang sangat besar. Namun saat gempa bumi datang, seluruh sistem berubah dari mode trickle ke mode fire hose. Gempa bumi adalah event riset geologis. Getaran dan bergeseran batuan akan merusak segel atau penyumbat alami yang menahan fluida bertekanan tinggi di bawah sana. Bayangkan seperti mencabut sumbat botol sampahnya raksasa yang sudah dikocok. Celah-celah mikroskopis membesar menjadi retakan yang lebih signifikan, membuka jalur baru bagi air panas super jenuh mineral untuk menyembur ke atas. Inilah mekanisme penyajian air obat versi ilmiah. Air yang tiba-tiba muncul ke permukaan danau setelah gempa bukan air danau biasa, melainkan campuran air danau dengan fluida geotermal yang baru dimasak di kedalaman. Secara sederhana, gempa bumi itu ibarat kita mengocok botol soda yang tadinya tenang, lalu semua gas dan isinya jadi bergejolak. Peningkatan tekanan air pori-pori ini akan memaksa air yang tadinya diam dan terperangkap untuk bergerak cepat ke zona bertekanan rendah, yaitu ke atas menuju dasar danau. Dan air yang bergerak ini membawa hadiah kimia yang luar biasa. Dua jenis zat yang paling penting adalah dissolved solids dan gas terlarut, termasuk karbon dioksida dan radon gas. Radon adalah gas radioaktif alami yang dihasilkan dari peluruhan uranium di batuan. Peningkatan konsentrasi radon yang signifikan di air sering terdeteksi beberapa hari atau jam sebelum gempa besar, karena celah-celah batuan mulai terbuka. Dalam konteks air obat, air yang mengandung radon memang secara tradisional digunakan di beberapa spa di Eropa untuk pengobatan, tapi ini sangat kontroversial dan berbahaya. Kini kita masuk ke ranah yang lebih manusiawi. Mengapa orang percaya? Mengapa legenda air obat ini tetap hidup di tengah masyarakat, bahkan di era digital? Ini bukan hanya tentang bau belerang atau air keruh, tapi tentang psikologi kolektif di tengah kepanikan dan kebutuhan akan harapan. Setelah bencana alam berskala besar, masyarakat berada dalam kondisi stres dan trauma yang luar biasa. Ceriang khasiat air ini seringkali sangat spesifik. Perlu diingat, air yang diobati pasca gempa ini kaya akan mineral sulfur. Secara medis, air belerang memang sering direkomendasikan untuk mandi dalam pengobatan penyakit kulit tertentu karena efek keratolitik dan antiinflamasi ringan yang dimilikinya. Namun, faktor terkuat di sini adalah the placebo effect. Ketika seluruh komunitas, didukung oleh kaba yang sudah mengakar, percaya bahwa air itu adalah obat,
efek sugestinya menjadi luar biasa. Inilah cara legenda bertahan, tidak hanya melalui fakta, tetapi melalui tindakan simbolis dan kebutuhan manusiawi akan harapan di tengah kehancuran. Setelah kita mengakui bahwa air Singkarak memang berubah secara kimiawi pasca gempa dan memahami mengapa masyarakat mempercayainya, sekarang harus membahas sisi gelapnya. Perubahan kimia ekstrim yang dipicu oleh trauma tektonik itu bukan cuma soal belerang yang menyegarkan, tapi juga tentang resiko toksisitas yang mematikan, terutama logam berat. Batuan metamorf di zona patahan Sumatera, terutama yang berdekatan dengan aktivitas hidrotermal, seringkali menyimpan jejak arsenik, raksa, dan timbal. Ketika gempa membuka jalur dan air panas bertekanan tinggi mulai melarutkannya, logam-logam ini ikut terlepas dan terbawa ke dasar danau, lalu terdispersi ke seluruh kolom air. Badan Kesehatan Dunia menetapkan batas aman arsenik dalam air minum sangat rendah, yaitu 10 mikrogram per liter. Peningkatan mendadak pasca gempa dapat melampaui batas ini berkali-kali lipat. Selain logam berat, ada resiko ekologis yang besar, yaitu eutrofikasi. Fluida geotermal yang kaya mineral juga membawa nutrisi esensial seperti fosfor dan nitrogen, memicu algae bloom yang menciptakan zona anoksik dan membunuh ikan. Kesimpulan tegasnya adalah, air danau yang bergejolak pasca gempa harus dihindari untuk konsumsi, bukan dikejar. Setelah membedah legenda, geokimia, dan risiko kesehatan di Danau Singkarak, sekarang saatnya kita melihat ke depan. Bagaimana ilmu pengetahuan modern menanggapi tradisi kuno ini? Peran ilmuwan modern di Singkarak adalah jembatan antara legenda dan realitas. Danau ini berfungsi sebagai laboratorium geokimia alami yang sangat berharga. Para ahli geologi, geokimia, dan limnologi sekarang menggunakan Singkarak sebagai titik kunci untuk memantau perubahan kimia yang bisa menjadi seismic precursor. Dengan memasang sensor bawah air yang sensitif, ilmuwan bisa mendapatkan data real-time tentang pergerakan fluida di bawah danau. Data ini, jika diolah dengan cermat, bisa menjadi bagian dari sistem peringatan dini gempa. Singkarak, dengan keunikan tektoniknya, menawarkan kesempatan untuk menguji teori bahwa perubahan kimia air adalah respons langsung dan cepat terhadap tegangan batuan. Jadi, legenda air obat kuno yang secara naluriah melihat perubahan air sebagai pesan atau tanda dari bumi, kini diterjemahkan oleh sains menjadi data numerik yang bisa menyelamatkan nyawa. Nilai sejati Singkarak adalah sebagai pengamat diam yang merekam setiap detak jantung tektonik Pulau Sumatera.